Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nisa Putri dan akhir 027 akan melakukan roleplay terkait konseling gizi pada remaja, khususnya dengan topik remaja dengan kebiasaan atau pola makan yang suka konsumsi fast food, UPF atau ultra processed food dan juga minuman manis yang tinggi. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan saya Manisa selaku konselor gizi pada sesi hari ini. Oke, sebelumnya berkenalan dulu dengan adik siapa? Nama saya Cantika, Kak. Oke, Cantika. Kalau boleh tahu, Cantika sekarang kesibukannya apa ya? Atau udah lulus ini SMA persiapan untuk masuk universitas? Kebetulan ini alhamdulillah udah dapat kampus sih, Kak. Oke, makasih Cantika udah datang pada sesi hari ini. Pastinya kamu capek banget ya karena udah mulai ini ya persiapan tugas-tugas aspek seperti itu. Iya, benar banget, Kak. Oke, kalau boleh tahu sekarang kondisinya gimana nih? Lumayan sering capek sih, Kak, karena banyak yang harus dilakuin juga kan. Oke, selain capek ada gangguan lain nggak? Kalau untuk akhir-akhir ini sih ada ini sih, Kak, jerawatan lumayan sering sampai bekasnya itu susah hilang gitu, sama haidnya nggak teratur. Oke, jadi jerawatnya sering muncul ya sama bekasnya kadang susah hilang seperti Iya, itu. benar banget, Kak. Oke, kalau sehari-hari biasanya Cantika jajan atau suka ngemil apa nih kalau boleh tahu? Kebetulan aku sweet tooth sih, Kak, jadi kayak sering banget konsumsi makanan dan minuman yang manis gitu. Oke, itu biasanya waktu jajan di kantin atau gimana? Iya sih, biasanya jajan di kantin dan kalau main-main keluar sama temen juga. Oke, kalau makan, sukanya makan atau ngemil apa Cantika? Kalau ngambil biasanya buat temen pas nugas aja sih, biasanya kayak keripik-keripik ciki-ciki gitu. Oke, berarti untuk jajanannya lumayan yang ini ya, yang tinggi garam sama tinggi gula, itu lumayan sering ya? Iya sih, Kak. Oke, karena aktivitas sekolah yang kemarin padat, nah mungkin jajanannya Cantika lebih milih yang ini, yang praktis, yang enak untuk buat nemenin waktu Cantika lagi bosan nugas gitu ya? Bener banget. Oke, menurut Cantika nih, dengan pola makan yang seperti itu, ada pengaruh nggak sih di tubuh Cantika gitu? Menurut aku ngaruh sih ya, Kak, karena mungkin ya itu tadi, mungkin siklus haid aku yang nggak teratur tuh bisa jadi karena aku pola makannya nggak bener, terlalu sering makan fast food atau yang manis-manis gitu, atau ciki-cikinya juga. Oke, sebelum lanjut ke next part, mungkin aku mau tanya dulu untuk asesmen pengukuran tinggi badan sama berat badan. Untuk tinggi badan Cantika sendiri berapa ya? Terakhir ngukur sih 163, Kak. Oke, untuk berat badannya? 46 around segitu. Oke Cantika, sebenarnya kalau misalnya udah waktu aku hitung ini, untuk tinggi badan dan berat badan Cantika yang dari 46 kg sama 163 cm itu termasuk masuk kategori yang normal ya. Tapi mungkin dari segi pola makan Cantika sendiri yang tinggi gula, tinggi garam itu tadi, dan sering makan yang ultra processed food tadi atau UPF itu bisa berdampak ke kesehatan tubuh seperti itu. Oke, tadi kan udah sempat aku recall untuk makanannya. Nah, mungkin untuk minumannya Cantika sukanya apa nih? Kalau aku biasanya minumnya cenderung suka yang manis sih, Kak. Kalau teh gitu biasanya aku mintanya yang manis juga, kemudian sering minum kopi juga karena aku kan anaknya gampang ngantuk ya, jadi aku kayak akalin pakai kopi gitu, dan itu lumayan sering sih. Nah itu Cantika kopi itu biasanya pilih yang varian yang kayak pahit banget atau yang kayak kopi yang manis gitu? Enggak sih, Kak, aku kopinya yang nggak terlalu strong karena aku sendiri juga nggak bisa, kadang kayak masih nggak enak di perut atau kayak masih agak deg-degan gitu kalau habis minum kopi yang terlalu strong. Oke, itu Cantika beli kopinya di pinggir jalan atau memang punya tempat khusus sendiri ya waktu di mall gitu? Kadang sih aku bikinnya di rumah, kadang aku sering beli juga di pinggir jalan. Berarti memang di rumah juga sering ya? Iya. Kopinya. Karena kan kalau beli terus di jalan lumayan juga ya. Jadi sebenarnya minuman manis seperti tadi kayak kelompok kopi mungkin ya nggak terlalu strong juga, dan teh manis itu sebenarnya bisa memicu lonjakan gula ya Cantika, meskipun dari segi IMT mungkin atau indeks massa tubuhnya Cantika masih normal, tapi itu perlu di apa ya, kita harus aware itu dalam kita sendiri seperti itu, karena kondisi ini dapat meningkatkan produksi minyak. Jadi kan Cantika juga sempat ada keluhan jerawat, terus jerawatnya juga susah hilang gitu kan. Nah itu juga gampang muncul lagi jerawatnya karena mungkin dari segi pola makan Cantika tuh banyak gulanya, banyak karbonya seperti itu. Oh, jadi ngaruh banget ya, Kak? Iya Cantika, memang jerawat ini sebenarnya penyebabnya banyak ya, mulai dari misal hormonal, kayak mau menstruasi kita, habis itu kurang tidur, stres, dan yang lain-lainnya. Tapi perlu kita note atau kita beri catatan, pola makan ini sebenarnya juga penting untuk kita jaga, karena memang konsumsi makanan atau minuman yang manis atau snack yang berlebih tadi itu bisa ikut memperburuk dari jerawat dari Cantika sendiri. Nah, aku juga izin buat edukasi soal gizi seimbang pada remaja ini juga ada isi piringku dari Kemenkes, dimana untuk pola remaja ini ada lauknya itu 1/3 dari setengah piring, juga ada buah yaitu porsinya 1/3 dari setengah piring, dimana ditambah sayuran yaitu 2/3 dari setengah piring. Jadi anggapannya dari setengah piring itu diisi buah dan sayur setengah, dan yang sebelahnya lagi diisi lauk dan makanan pokok di Cantika. Oke, ini kan sempat Cantika mention kalau misalnya Cantika ini matchnya kadang suka nggak teratur gitu ya. Nah, match yang kadang nggak teratur ini tuh bisa dipengaruhi dengan pola hidup. Misalnya satu, tadi Cantika terlalu sering makanan yang tinggi gula. Terus juga untuk kualitas tidurnya Cantika Lumayan sering begadang sih, Kak.
Oke, terlalu banyak tugas kah? Mm-mm. Atau memang suka Iya, nonton karena film atau movie gitu? tuntutan tugas juga, terus mungkin karena udah jadi kebiasaan kali ya, jadi kayak Oke, jam tidurnya udah jam kebiasaan tidurnya lagi deh udah alarmnya berantakan ya. juga. Oke, jadi perlu kita catat juga ya. Tadi yang makanan tinggi gula, habis itu mungkin jadwal tidurnya yang kurang teratur, yang mungkin kurang dari 8 jam ya kualitas tidurnya. Terus juga mungkin stres atau burnout terlalu banyak tugas. Juga ada aktivitas fisik yang kurang. Nah, mungkin kalau boleh tahu dari segi aktivitas fisik, Cantika sukanya olahraga apa setiap minggunya, atau memang nggak ada olahraga spesifik gitu di setiap minggunya? Nggak ada olahraga spesifik sih Kak, cuman kalau untuk bergerak tuh saya lumayan sering untuk mobile, karena kan kalau misalkan berkegiatan gitu lumayan sering jalan, lumayan sering gerak, terus saya juga lumayan sering untuk berkegiatan di sekolah, jadi nggak yang menetap di ruang kelas gitu aja. Oke, karena kan Cantika ini masih remaja ya, dan pastinya kan tubuh remaja ini terus berkembang seperti itu. Jadi pola makannya tentu akan sangat berpengaruh pada hormon Cantika itu sendiri. Nah, sekaligus aku mau juga ngasih edukasi terkait makanan yang tinggi natrium. Tadi kan Cantika suka ngemil ciki-ciki gitu kan ya. Nah, untuk kebiasaan makan natrium ini, misalnya yang terlalu sering, itu tuh bisa membuat tubuh Cantika ini gampang lemas, gampang aus, atau bahkan bisa membuat perut ini bisa menjadi kembung, habis juga kulit kadang terasa lebih berminyak seperti itu. Tadi kan udah sempat aku recall tentang makanannya. Nah, mungkin untuk pola makannya, untuk pagi hari Cantika sering sarapan nggak, atau lebih sering melewatkan sarapan? Aku kalau di rumah harus wajib sarapan banget sih Kak kalau mau beraktivitas, karena dari bunda aku juga kalau nggak sarapan tuh nggak boleh berangkat gitu. Oke, berarti Cantika ini udah memiliki kebiasaan yang bagus ya, dan itu harus dipertahankan loh. Nah, walaupun sedikit, tapi kita harus harus banget untuk menyempatkan itu dibanding nggak sarapan sama sekali. Nah, untuk Cantika sendiri, kiranya sarapan Cantika sehari-hari itu udah sesuai nggak dengan pedoman dari Kemenkes untuk isi piringku ini? Kurang lebih sesuai sih Kak, karena kan di zaman dulu 4 cm sempurna ya, sekarang ternyata udah baru namanya isi piringku, jadi aku udah lebih menyesuaikan sih. Oke, berarti untuk sarapan Cantika udah ini lengkap ya, dari sayur, buah, dan lauknya sesuai dengan porsi. Iya, mungkin nggak selalu bisa penuh semuanya, cuman seringnya memang full sih Kak, dari sayuran, lauknya, buah-buahnya, dan makanan pokoknya. Oke, untuk sayuran sendiri juga sama seperti buah, nggak ada yang pilih-pilih? Nggak ada sih Kak, cuman mungkin yang kalau kayak yang pahit-pahit seperti pari gitu-gitu, Oke. itu yang belum bisa untuk makan. Sekarang aku mau nyusun goal settingnya nih. Tadi kan Cantika sempat bilang soal kopi, tentang ciki gitu ya. Nah, dari semua kebiasaan tadi nih, menurut Cantika mana yang paling mungkin untuk dikurangi dulu? Kalau untuk dikurangi mungkin bisa dari kopi kali ya. Oke, kalau buat tahu seminggu biasanya Cantika konsumsi kopinya berapa kali? Aku hampir 4-5 kali sih. Oke, berarti itu sepanjang hari produktif Iya, sekolah benar kali ya? banget. Iya. Nah, oke, kalau misalnya mau dikurangin, kira-kira dari Cantika ini sanggupnya berapa? Dari 4 sampai 5 gelas gitu ya? Dari Cantika bisanya ngurangin berapa? Mungkin 2-3 kali seminggu kali ya. Oke, 2 sampai 3 kali. Nah, itu udah cukup bagus ya, karena memang harus benar-benar konsisten dengan goals atau tujuan yang udah kita setting di awal. Nah, untuk ciki atau snack kemasannya, Cantika berapa kali dalam seminggu? Bisa dibilang mungkin hampir setiap hari ya. Oke. Karena kan nggak cuma pas nugas doang, kadang bisa sambil main HP, nonton gitu, kita nggak nyadar juga lebih enak sambil ngemil kan. Oke, jadi emang Cantika ini anaknya sukanya snacking gitu Iya, ya? benar banget Kak. Oke, kira-kira realistisnya nih Cantika bisanya dari setiap hari gitu ya, dari 7 hari mungkin kali ya dalam seminggu. Nanti Cantika bisanya ngurangin berapa dalam seminggu? Mungkin sama 2-3 kali sehari kali ya. 2 sampai 3 kali. Oke, bagus. Nah, untuk konsumsi buah dan sayur, Cantika suka nggak? Alhamdulillah saya aman aja sih Kak, suka banget dari kecil, nggak ada masalah tentang buah dan sayur. Oke, kalau boleh tahu buahnya suka buah apa nih? Kalau buah saya suka stroberi dan mangga sih paling sering. Cuman overall nggak ada buah yang saya nggak suka sih. Oke, berarti Fun fact banget. berarti untuk konsumsi buahnya juga dalam seminggu ini sering juga kali ya bunda nyiapin gitu. Iya, sering banget Kak. Nah, menurut Cantika nih, dari tadi kita udah nge-setting goals-nya ya, ada nggak sih hambatan yang mungkin bisa membuat Cantika tuh redup lagi semangatnya untuk bisa jadi lebih sehat gitu? Jadi cheat gitu ya, cheat gitu Kak. Iya. Mungkin ajakan teman kali ya Kak, karena kan kalau misalkan kita rame-rame gitu suka kayak gak sadar, nyobain ini yuk, nyobain itu yuk, terus kita kayak udah deh nyobain, boleh kali ya sehari ini doang cheat day gitu. Oke, Jadi berarti aku teman sih. Oke, berarti dari Cantika ini anaknya gampang kayak FOMO gitu, atau gimana? Bukan ke FOMO sih Kak, lebih ke kayak aduh mumpung nih. Oke, mungkin dari itu ada nggak sih solusi dari Cantika sendiri? Kira-kira tadi kan ada ajakan dari teman, tapi juga nggak FOMO gitu kan? Ada nggak sih? Solusinya mungkin kalau dari aku lebih ke aware aja sih Kak, karena kan ini tadi udah dijelasin juga dari Kakak kalau ternyata pola hidup aku itu berpengaruh banget ke kesehatan fisik dan tadi siklus menstruasi kan. Mungkin aku bisa mulai kurangin pelan-pelan dengan mungkin ganti teh manis atau minuman manisnya dengan lebih less sugar gitu. Oke, itu ide yang bagus Cantika. Oke, supaya lebih gampang dipantau, ini coba pakai catatan sederhananya. Aku udah buatin sih template-nya. Mungkin dari Cantika bisa mencontohnya seperti ini. Home self monitoring, di mana ini ada harinya, turun ke bawah gini, dan untuk mendatangi
sebenarnya juga ada kayak list dari minuman manis. Tadi kan Cantika suka minuman manis, juga ada snack kemasan kayak ciki-ciki dan yang lainnya, buah dan air putih, biar kita tahu kayak sistem hidrasinya Cantika ini udah berjalan normal atau enggak, atau bahkan dehidrasi nih Cantika, karena memang Cantika kan sukanya kan kemarin lebih banyak konsumsi di kopinya seperti itu. Nah mungkin cara pengisiannya kayak gini, misal Senin besok tuh ya Cantika minuman manisnya apa, ditulis misal boba, kasih buka kurung itu 1 kali gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti kita bisa pantau bareng-bareng nih buat evaluasi seperti itu. Jadi bisa jadi reminder juga gitu ya. Iya, Kak, benar kayak banget. udah di track, oh seminggu ini aku udah minum manis di hari ini gitu. Iya, thank you banget. Lebih bisa nahan diri gitu ya. Iya, sumpah keren banget, aku suka banget kalau kamu udah bener-bener aware dan paham sama sistem recall yang udah aku buat ini. Mungkin dari Cantika dia mau tanyain nggak tentang form ini sebelum aku lanjut ke next part? Udah aman sih Kak. Oke, jadi hari ini kita sudah ngobrol banyak tentang yang pertama tuh pengaruh pola makan tadi terhadap energi tubuh dari Cantika itu sendiri. Soal tadi jerawat, soal tadi mens yang mungkin nggak teratur, dan juga kebiasaan makan sehari-hari. Dan alhamdulillahnya setelah aku recall, aku juga tahu ternyata Cantika ini dibalik yang suka konsumsi kopi misal, konsumsi makanan yang tinggi natrium kayak tadi snacking, tapi Cantika juga punya kebiasaan yang bagus seperti sarapan, seperti itu. Oke, sebagai penutup mungkin aku izin konfirmasi ulang tentang smart goal yang udah kita bahas tadi di awal. Jadi yang pertama mungkin Cantika suka beli kopi, konsumsi kopinya mulai dari yang awalnya 4-5 kali dalam seminggu, jadi Cantika sepakati 2-3 kali dalam seminggu seperti itu. Yang kedua soal snacking atau snack kemasan, yang awalnya di setiap hari ya, di sepanjang minggu itu Cantika sehari-harinya konsumsi snack atau ciki-cikian itu buat nemenin belajar, tapi Cantika udah mulai bisa komitmen untuk 2-3 kali dalam seminggu seperti itu. Dan jangan lupa tadi Cantika kan suka buah ya, nah kalau bisa minimal tuh 1 porsi atau 2 dalam sehari selama 2 minggu ke depan. Nah, jadi kan Cantika udah komitmen ya, so pastinya Cantika udah mulai siap dan mulai aware juga untuk kesehatan Cantika sendiri. Dan ini Cantika tentunya sudah punya target sendiri ya untuk hidup menjadi lebih sehat. Nah, itu bagus banget. Oh iya, makasih banget loh Kak, aku jadi tahu kalau misalkan untuk kita menuju menjadi pola hidup lebih sehat itu bisa banget, gak harus yang ekstrim nge-cut semuanya, bisa juga bertahap sedikit demi sedikit untuk mengurangi. Oke, betul, yang penting bisa bertahap dan konsisten juga untuk hidup yang lebih sehat seperti itu ya Cantika. Nah, tadi kan sempat kita bahas tentang self monitoring. Nah, ini mungkin untuk kita evaluasi di 2 minggu ke depan ya Cantika. Jangan lupa Cantika bawa ini yang udah Cantika lengkapin dengan pola makan Cantika. Oke, terima kasih Cantika untuk sesi konseling pada hari ini. Mungkin dari Cantika ada yang mau ditanyakan kembali atau di make share ulang? Nah, udah cukup sih Kak, udah cukup jelas dan banyak banget insight-insight baru yang aku dapetin. Oke, thank you Cantika. Mungkin semoga sehat selalu ya. Jangan lupa dijaga pola makannya. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Sama-sama.